Mulholland Drive menyesatkan penontonnya bagai seorang pesulap yang sedang menampilkan aksinya. Film ini memiliki atmosfer yang menakutkan dan abstrak, tetapi seakan-akan meminta untuk diungkap. Lagu yang diatur mengayun dan efek suara yang mengerikan, seperti sengaja dibuat untuk membuat bulu kuduk para penonton berdiri. Pengambilan gambar yang diambil secara point of view juga memberikan kita sensasi menunggu dan berekspektasi, seperti apa yang akan muncul di balik tembok itu. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned! Selamat datang kembali Sobat Tanya-Tanya di channel Mengapa Demikian bersama Bang Sotoy di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Mulholland Drive, karya dari David Lynch dan diperan utamakan oleh Naomi Watts. Jujur setelah gue nonton film ini, gue bener-bener ngelos dan gak paham. Tetapi setelah mencoba menelaahnya lebih dalam, sepertinya David Lynch meninggalkan banyak clue di dalam filmnya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi intinya, selama 2/3 bagian dari awal film yang berjalan, itu adalah mimpi Diane semua. Wanita polos penuh semangat untuk menjadi seorang aktris, yang lalu bertemu dengan Rita yang amnesia karena kecelakaan, hanyalah angan-angan belaka. Momen perpindahan antara dunia mimpi dan dunia nyata adalah saat di klub Silencio. Host acaranya terus meneriakan, "No, I banda!" yang menekankan bahwa semua suara yang ditampilkan adalah rekaman belaka. "There is no band." Ini sebenarnya bermetafora dengan filmnya itu sendiri, yang hanya merupakan mimpi belaka. Dan transisinya adalah saat box biru tersebut terbuka. Itu seperti portal ke dunia nyata. Tetapi saat film menggulirkan kreditnya, masih banyak pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Maka dari itu, agar jelas semua, gue akan coba menjelaskan cerita kehidupan Diane Selwyn yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Diane ini adalah seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh kakek neneknya. Tapi sayangnya dia itu dilecehkan oleh kakeknya, dan sepertinya neneknya pun tidak memedulikan dia. Hal ini bisa diperkuat dengan clue bahwa lukisan di rumah Onrus adalah lukisan Beatrice Cenci, sosok wanita bersejarah yang terkenal karena pernah dilecehkan oleh ayahnya, lalu dia membunuhnya dengan menyewa pembunuh bayaran. Dan juga poster Rita Hayworth, dia ini adalah selebriti Hollywood dengan sejarah pernah dilecehkan secara incest oleh ayahnya sendiri. Lalu sosok cewek prostitut yang mirip dengan dirinya adalah representasi dirinya yang pernah di-abuse. Bisa kita lihat juga banyak bekas memar di lengannya. Lalu saat berada di klub Silencio, Diane bergetar diiringi suara erangan pria dan muka hostnya yang sangat mengerikan. Ya kalian bisa tafsirkan sendiri ini maksudnya apa ya. Lalu daging mentah dan bungkus bekas ini juga merepresentasikan perlakuan kejam dan abusive terhadap Diane. Dan di scene akhir, sosok kakek nenek itulah yang paling menggentayanginya. Kehidupan Diane sangat menyedihkan, tetapi ada satu sosok yang masih yakin dengan dirinya, yaitu Onrus. Dan kebetulan dia bekerja di Hollywood sebagai casting agent. Tetapi sayangnya Onrus meninggal, dan lalu mewariskan hartanya kepada Diane. Warisan Onrus dan kemenangan kontes jiterbag Diane ini memicunya untuk mengejar karir di Hollywood. Dan setelah Diane datang ke Hollywood, dia pun mencoba untuk mengikuti audisi sana-sini, tetapi nampak-nampaknya kurang mendapatkan keberuntungan. Uangnya pun habis untuk biaya hidupnya. Dan hal ini diparalelkan dengan cerita kehidupan Adam Casher yang menurun drastis pada mimpi Diane. Dia pun akhirnya pindah ke hotel jelek, yaitu Park Hotel di kamar nomor 16 dan diburu dengan banyak hutang. Diane di satu sisi masih berusaha untuk berkarir sebagai seorang aktris dan akhirnya bertemu dengan teman lama Onrus, yaitu Wally. Dan dia diberi kesempatan untuk audisi sebagai peran utama di film The Sylvia North Story. Di saat casting film inilah dia bertemu dan berteman dengan Camilla Rhodes. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang anak remaja yang pernah dilecehkan dan terlibat hubungan gelap dengan teman ayahnya sendiri. Dan Diane merasa sangat bisa mendalami peran tersebut, karena tokoh yang diperankan itu sangat relate dengan dirinya. Pada realitasnya, Diane tidak mendapatkan peran itu. Camilla lah yang mendapatkan. Tetapi karena mereka sudah berteman, maka mereka memutuskan untuk saling membantu. Diane dan Camilla pun memutuskan untuk menjadi roommate dan membagi biaya sewa.
Mereka pun menyewa rumah di Sierra Bonita yang bernomor 12. Seiring berjalannya kehidupan, Diane jatuh cinta kepada Camilla, dan mereka sempat berpacaran. Tetapi di satu sisi lain, Camilla tidak begitu merasakan hal yang sama kepada Diane. Karir akting Camilla pun terus melaju karena kehebatannya menjilat para pejabat-pejabat industri film. Salah satunya adalah seorang sutradara yang bernama Adam Kasher. Camilla pun mencoba untuk membantu Diane dengan mempromosikan Diane sebagai cewek panggilan kepada para pejabat industri film lainnya. Salah satunya adalah Luigi Castiglione, yang muncul di dunia mimpi dan di dunia nyata. Clue tambahan yang mendukung adalah sorot kamera kepada lampu warna merah yang terletak di sebelah telepon. Ini merepresentasikan cewek panggilan. Dan banyaknya uang yang didapatkan sebagai call girl itu direpresentasikan dengan scene ini. Tetapi sosok Luigi ini hanya semakin mengeruk luka lama yang sudah ditimbun oleh Diane, yaitu dilecehkan dengan lelaki lebih tua. Mungkin luka batin inilah yang membuat Diane juga menjadi lesbian. Lalu karena kecemburuan dan cintanya yang hanya bertepuk sebelah tangan, Diane pun mulai menjadi depresi dan mentalnya mulai drop, yang mana mengakibatkan sifat abusif dari masa lalunya dilampiaskan kepada Camilla. Mereka berdua pun berantem dan akhirnya berpisah. Hal ini membuat Diane patah hati dan depresi berat karena ditinggal sendirian. Diane pun memutuskan untuk menukar kamarnya dengan tetangganya yang berada di apartemen nomor 17 dengan maksud agar lebih cepat move on. Lalu demi memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Diane, Camilla pun mengundang Diane ke acaranya di rumah Adam Kasher. Diane sebenarnya sangat enggan untuk datang ke pestanya itu, tetapi di dalam hati kecilnya, Diane masih menaruh secercah harapan untuk kembali dengan Camilla. Ada yang menarik saat makan malamnya berlangsung. Di sini kita bisa melihat momen mirroring antara mimpi dan realitas. Gelas espresso yang dipegang oleh Diane, jika kalian perhatikan itu bertuliskan SOS. Hal ini berparalel dengan Castiglione Brothers yang berteriak help me di dalam mimpinya. Dan espresso yang dimuntahkan oleh Luigi itu berparalel dengan kemuakan Diane kepada situasi makan malamnya itu. Diane tahu bahwa Camilla memacari Adam hanya demi mengangkat karirnya. Tetapi ternyata Camilla pun sudah menemukan pengganti Diane, yaitu si wanita pirang ini. Dan emosi Diane pun tidak tertahan saat Adam dan Camilla mengumumkan pernikahannya. Perasaan Diane untuk Camilla sekarang sudah berubah 180 derajat menjadi perasaan super benci. Dibalut dengan kemarahan, Diane akhirnya menyewa pembunuh bayaran untuk Camilla. Dan kita dapat melihat lagi momen mirroring antara mimpi dan realitas. Nama pelayan di Winkies itu ternyata adalah Betty. Dan sosok lelaki yang ketakutan di mimpi Diane adalah orang biasa yang tidak sengaja eye contact dengan Diane. Kalimat "This is the girl"-nya Adam Kasher juga bermirror dengan kalimatnya sendiri di Winkies. This is the girl. Kunci biru itu juga ternyata adalah pertanda jika pembunuhan sudah selesai. Dan lalu jika mau disambungkan dengan sosok gelandangan pada mimpi Diane, teorinya adalah Diane menemukan kunci biru itu di belakang gang dari restoran Winkies. Dan kebetulan saat dia mengambil kunci itu, dia bertemu dengan gelandangan yang sangat mengerikan. Lalu kunci itu dibawa pulang dan ditaruh di meja kopinya. Jadi jika mau diurutkan berdasarkan scene yang ada di filmnya adalah seperti ini. Pertama, Diane itu mulai cemburu kepada Camilla. Lalu Diane berantem dan berpisah dengan Camilla. Setelah beberapa waktu, Camilla mengundang Diane ke pesta makan malam. Merasa diselingkuhi, Diane pun memesan pembunuh bayaran. Lalu Diane tidur dan bermimpi yang mana itu adalah 2/3 dari filmnya. Jika kalian perhatikan di awal film, kamera juga mengarah ke bantal berwarna merah. Dan saat dia bangun, warna bantalnya sama-sama berwarna merah juga. Ini adalah clue yang mendukung bahwa keseluruhan 2/3 filmnya adalah mimpi. Lalu tiba-tiba Diane dibangunkan dengan suara ketukan dari tetangganya. Setelah itu, Diane mulai bermuram diri. Dan disinilah Diane mulai merasa bahwa hidupnya sudah hancur berantakan. Diburu polisi, patah hati dan kesepian, serta dihantui oleh perasaan bersalahnya karena sudah membunuh Camilla. Luka batin masa kecilnya pun terkuak kembali dan menghasilkan delusi yang mematahkan mental Diane. Akhirnya Diane pun memutuskan untuk membunuh dirinya. Dari semua yang sudah dituangkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa David Lynch menempatkan semua clue-cluenya itu dengan sangat pandai dan artistik, bagaikan seorang Picasso yang sedang melukis. Clue-clue ini juga mengacu pada perasaan dominan yang dialami oleh karakter utamanya. Contohnya saat scene pertama di mana Rita gelisah melewati jalan sepi di Mulholland Drive dan berujung kecelakaan maut.
Hal ini berparalel dengan ketidaknyamanan Diane saat diundang ke pesta makan malam dan berujung emosinya yang meledak. David Lynch juga seperti ingin menguak kenyataan tentang dunia perfilman di Hollywood. Bahwa Hollywood itu tidak seindah di layar kaca. Banyak orang-orang yang penuh dengan mimpi menjadi bintang datang ke Hollywood, tetapi berujung depresi dan gagal karena ketatnya persaingan serta dipenuhi dengan permainan orang dalam. Benar-benar film ini sungguh istimewa dan menakjubkan. David Lynch membuat filmnya bagaikan puzzle rumit yang ditumpahkan ke lantai dan penonton harus bisa untuk menyusunnya sendiri. Cut it. Thank you very much, Carol. I'm coming back. Chicken the gate? Jadi seperti itu Sobat Tanya Tanya mengenai episode Mulholland Drive kita kali ini. Jika kalian mau memberikan pendapat atau request, langsung aja tuangkan pada kolom komentar di bawah ya. Bantu support channel kami juga dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang gemar nonton film juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Tanya Tanya.